Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kita recap lagi orang-orang yang membahas tentang Trans 7 dan segala keblunderannya. Tapi kali ini kita akan tampilkan orang-orang besar di balik NU yang speak up. Dan kali ini di video ini Bang Boy pertegaskan 100% acara Trans 7 itu salah. Di mana salahnya kita bahas, nih dia resenya. Boykot Trans 7. Ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya. Narasinya itu loh, ini memancing kemarahan, fitnah. Sarungnya aja. Padahal kalau mau riset pesantren itu jangan setengah-setengah, riset yang bener gitu. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Astagfirullah. Stasiun televisi itu telah menghina pesantren dan para kiai, Yes. lembaga dan sosok yang selama ini menjadi penjaga moral dan pendidikan bangsa. Pesantren bukan tempat perbudakan. Saya sendiri tinggal di pondok pesantren sejak kelas 5 SD. Saya tahu betul bahwa hidup di pesantren adalah jalan pembentukan akhlak dan kedisiplinan, bukan penindasan seperti yang mereka gambarkan. Dunia luar sering keliru menilai. Mereka melihat kedisiplinan sebagai penindasan, penghormatan kepada kiai sebagai feodalisme, dan pengabdian sebagai perbudakan. Padahal, bagi kami para santri, semua itu adalah latihan jiwa untuk menata hati dan memperbaiki akhlak. Jika feodalisme menjauhkan manusia dari kemanusiaannya, maka pesantren justru menegakkan kembali martabat kemanusiaan itu. Kami tidak menjadikan kiai sebagai penguasa, tetapi menghormatinya sebagai pewaris ilmu, pembimbing moral, dan pembentukan karakter. Keren nih. Jangan pernah main-main dengan santri. Menghina satu pesantren berarti menghina seluruh pesantren di tanah air ini. Yes. Dan penghinaan terhadap pesantren adalah penghinaan terhadap jantung pendidikan moral bangsa ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semoga kita semua selalu dikuatkan dalam keimanan, dan semoga kita semua dijauhkan dari fitnah ini. Itu keren banget penjelasan mengenai antara apa yang dilakukan oleh Trans 7 dengan apa yang sebenarnya jati diri pesantren itu gitu loh. Nah, tapi abis video ini Bang Boy akan kasih tahu kenapa Bang Boy bersikap 100% Trans 7 itu salah. Oke? Itu dia guys. Sampai nangis loh. Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan. Demi Allah, kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri, dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Sampai terasa loh apa yang diucapkan dia, bergetarnya hatinya dia, ya bahkan mau nangis dia tapi menahan sedemikian rupa. Itu membuktikan mereka ini kesakitan karena
kiai mereka dilukai. Bahkan istilah menyeret itu istilah yang tepat banget menggambarkan hati mereka kalau hanya selesai hanya minta maaf by WA, by tulisan, by video. Mereka maunya itu ya hadir langsung ke pesantren, bukan satpamnya Trans 7, bukan stafnya Trans 7, tapi orang-orang yang terlibat plus pemilik Trans 7, Khairul Tanjung. Oh my god. Nah, ini adalah opening ya. Opening. Kenapa menurut Bang Boy salah? Karena jurnalistik itu harus mengedepankan keberimbangan informasi ya. Di video expose itu tidak ada menjelaskan satupun kebaikan dari pesantren ya. Padahal lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukan yang diberitakan seperti itu. Ya, kita ikuti aja lah. Mungkin menurutmu itu keburukan, tapi kenapa nggak kau tampilkan ada begitu banyak kebaikan yang mereka buat di pesantren tersebut? Kalaupun buruk bagi matamu, itu kan bagi matamu saja, belum tentu bagi orang lain, ya kan? Karena kalau selagi itu abu-abu, lalu kamu framing, nah itulah ITE itu yang akan menjerat kau. Itulah undang-undang ITE yang akan memenjarakan kau, Trans 7. Sekali lagi ya, ketidakberimbangan itulah yang membuat Bang Boy ini Trans 7 100% salah. Kecuali ya dibuatnya lah edisi khusus pesantren Lirboyo ya, berdiri di tahun, kiai-kiainya adalah ini gitu kan, baru tuh mereka memuji prestasi pesantren Lirboyo selama ini adalah mencetak gini-gini bla 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 bla. Bahkan Prabowo pernah menjadi santri sehari di sini. Itu prestasi. Itu aja gak aku tampilkan. Semuanya tentang nyinyiran, semua tentang framingan bahwasanya Lirboyo ini seolah-olah sesat. Itu kan. Itu yang parahnya. Makanya 100% salah. Nah, inilah pendapat dari beberapa orang-orang besar di NU, guys. Saya juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia kan. Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Yes. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang diperkenalkan pondok pesantren, sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini. Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila. Salah satu istilahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim ya kan. Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis kita tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Bahasanya keren sih, bahasanya keren. Ya,
bahasanya keren. Semoga paham lah ya apa yang disebutkan oleh Menteri Agama ini. Ini keren banget. Gaya bahasanya itu keren menurut Bang Boy ya. Jadi menyentuh orang-orang yang ngaku pinter, orang-orang yang menjunjung tinggi HAM misalnya, orang-orang yang menjunjung tinggi mengenai hak asasi anak dan sebagainya. Tapi Bang Boy mau disclaimer ya, sekali lagi ya. Bang Boy buat ini di video awal Bang Boy jelaskan, Bang Boy itu gak ujuk-ujuk membahas kasus ini, bukan. Bahkan ada yang orang NU, Bang saya NU, terima kasih sudah mengawal Bang. Terima kasih balik, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Bang Boy paham banget situasi kondisi seperti ini. By the way ya, Bang Boy itu SMA semi militer, namanya SMA Taruna di Pekanbaru. Abis Bang Boy tamat, Bang Boy itu ikut rumah pastori di gereja. Persis pengembelengannya, persis jam 4 pagi harus bangun doa bersama, jam 6 harus beberes taman, rumah wajib kami beberesin. Itu bukan beberes biasa ya, kayak tukang kebun kami guys, kayak tukang kebun asli ya. Baru tuh dapat makanan, kadang Indomie aja, baru kue dibanyakin, nasi doang udah, nasi Indomie kue banyak sama udah itu aja ya. Kalau untung dapat telur, kalau nggak dapat ya itu aja. Itu udah Bang Boy nikmatin. Udah gitu pernah sering di titik misalnya pemimpin kami nggak puas, kami dikumpulin, dianjing-anjingin, pernah Bang Boy pernah. Atas dasar itulah Bang Boy speak up. Ya, ini Bang Boy, by the way, kalau buat konten pun Bang Boy riset dulu, baru Bang Boy tentukan apa yang mau Bang Boy bahas, ya. Dan ketika ini Bang Boy bahas ini menarik banget ini untuk edukasi kepada masyarakat. Mungkin orang lain kau ngapain kau betah di situ? Ngapain kau betah di anjing-anjingin? Bisa aja ngomong seperti itu kan. Udah kau kayak babu di situ. By the way ya, Bang Boy itu menyerahkan diri itu untuk pelayanan. Tahu berapa PK Bang Boy? 20.000 seminggu. Ya, 20.000 seminggu. Berarti sebulan 80.000. Itu di tahun 2010 sampai 2011. Ya, jadi Bang Boy bisa menyelami walaupun beda pemahamannya. Ini kan lebih ke Muslim. Bang Boy bisa menyelami apa yang mau Bang Boy sampaikan, apa yang mau Bang Boy dengarkan. Nah, ini orang hebat NU lainnya, guys. Pada seluruh santri, baik itu masih di pesantren maupun sudah alumni pesantren, terutama yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, meremehkan, caci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Saya bisa mengambil kesimpulan indikasi kelompok yang anti pesantren adalah kelompok radikalis, ekstremis, bahkan teroris, jaringan jihad takfiri atau ISIS. Oleh karena itu kita tidak usah tabayun, datang ke Transkrip TV kemudian tabayun dialog, tidak butuh tabayun, sudah terang benderang. Tabayun itu artinya kan ingin menanyakan yang lebih jelas lagi kalau sesuatu yang belum jelas. Udah jelas seperti itu, tidak usah tabayun, sudah jelas. Padahal pesantren semua orang mengakui Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh mempertahankan nilai-nilai Islam, akhlak Islam, dan ilmu-ilmu keislaman yang paling pokok, usul fikih dan fikihnya, ilmu tafsir dan tafsirnya, ilmu hadis dan hadisnya, ilmu kalam dan lain-lain, tarikh peradaban,
tidak kita jumpai kajian-kajian di selain pesantren. Kajian-kajian ilmu tersebut tidak akan kita jumpai di luar pesantren. Thank you Bapak Ustadz Said Akil ya. Thank you banget. Thank you banget. Inilah yang buat Bang Boy tuh suka sama Islam Nusantara ya, istilah Islam Nusantara. Dia tahu ada nilai-nilai yang itu telah ada sejak dahulu kala yang membuat Islam sebesar itu di Indonesia. Sebesar itu di Indonesia. Itulah yang membuat cinta kasih yang diutamakan, nilai-nilai yang ada pada Islam Nusantara yang dipelopori yang Wali Songo, yang Bang Boy kenal sebagai dalam sejarah ya, Wali Songo, kiai-kiai. Nah, itulah yang Bang Boy kenal. Tapi kan berubah kan beberapa tahun yang sebelum Jokowi kan. Berubah banget. Ada yang ekstremis menguasain, teroris di mana-mana, bom meledak di mana-mana. Itu jujur ya, sempat Bang Boy itu kayak, oh my god, emang agama seperti ini acaranya ya. Tapi Bang Boy akhirnya tercelek banget ketika Jokowi mengatakan memutuskan menutup yaitu organisasi HTI. Itu Bang Boy terperangah. Oh my god. Betul. Makanya kenapa zaman dulu kala Indonesia menjadi agama muslim terbesar? Ya karena ajarannya seperti ini. Persis seperti ini. Nilai-nilai Pancasila itulah yang diajarkan oleh muslim ketika menaklukkan Indonesia menjadi negara mayoritas muslim. Makanya banyak orang akhirnya masuk Islam karena merasakan cinta kasih kan. Iya, ketika membahas HTI nggak perlu tabayun, karena memang kelompok HTI itu nggak perlu berdebat sama mereka. Mereka itu sudah merasuki jiwa mereka, bahkan roh mereka sudah dirasuki oleh pemahaman ISIS dan sebagainya. Tapi Bang Boy belum begitu paham. Bang Boy hanya paham di lapisan luarnya saja. Tapi atas itu pun Bang Boy punya sikap ya. Nah, thank you Pak Ustadz, thank you banget. Dan ini orang terakhir guys ya, anaknya Gus Dur. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu, kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sebagai contoh, pondok pesantren Al-Khas ini, itu usianya sudah lebih dari 1 abad. Dan santri yang tinggal di sana membayar dengan biaya yang sangat-sangat minim sekali. Ketika terjadi musibah, seperti gedung pesantren yang roboh, itu menjadi pengingat bahwa kita semua harus ikut peduli agar pesantren bisa menjadi tempat belajar yang aman dan layak bagi masyarakat. Karena pesantren tidak mampu membayar arsitek mahal dan banyak hal yang akhirnya dikerjakan sendiri bukan oleh para ahli. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan
masih menjadi kekuatan yang paling utama. Aduh, cakep banget sih orang ini buat video ya. Ibu Yeni Wahid menjadi video penutup yang Bang Boy up ini. Kenapa? Karena itu top banget ya. Semua tentang pesantren dijelaskan. Jadi begini, orang kan nganggap kan, hey, kalian sibuk mengata-ngatain Trans 7, lalu ketika NU korupsi haji gimana? Disamakan antara organisasi dengan per individu. Disamakan misalnya ada orang yang ngasih jeruk di sepak-sepak, ditendang-tendang. Itu disamaratakan dengan kiai semuanya. Sama kayak ini. Kiai punya Alphard disamakan dengan kiai semuanya. Ini yang kita hajar, ini yang kita tolak. Makanya Trans 7 salah banget karena apa? Karena dia enggak ngasih fakta sesungguhnya, hanya secuil diglorifikasi, diambil, di-shoot, dikasih narasi, diglorifikasi. Seolah-olah itu adalah mewakili seluruh pesantren. Itu yang salah. Kita lawan. Thank you. Support terus channel ini. Habis ini Bang Boy akan fokus ke omongan Pak Said Akil, yaitu mengenai HTI yang gak usah lagi tabayun dengan Trans 7. Thank you. Bye-bye.